Wanita Wanita. viral, kabarnya kurang baik. Tapi Oh, ini kabarnya kurang baik Iya. ini. Oh, oke. ini kabarnya menyedihkan, kesengsaraan, kesusahan, Aduh. kesulitan. Innalillahi. Nih, jadi jangan kaget, jangan bingung kalau suami yang menikahi kalian secara siri itu tiba-tiba meninggalkan dan melupakan kewajibannya. Ya intinya semua ini terjadi karena ada nikah siri secara diam-diam ya. Di Indonesia aja paham masa. Wah, kayak gitu guys. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral dan trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal nge-reaction santai aja. Ternyata muncul di FYP saya ya teman-teman, ramalan Hargumai. Wow, soal sosok tapi netizen ini kayak mengarahkannya ke Inara. Jadi ini belum tentu bener ya teman-teman. Tapi ini menarik kita dengarkan dan gimana komentar netizen. Ya udah, kita mulai videonya sekarang juga. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe di bawah. Karena kenapa kita bakal mengkupas kasus-kasus lagi viral. Kita mulai videonya sekarang deh. Let's go. Hargumai, ramal Inara Rusli. Salah satu selebritis yang rame, viral, beritanya juga jadi perbincangan di mana-mana. Wanita Wanita. viral, kabarnya kurang baik. Tapi Oh, ini kabarnya kurang baik Iya. ini. Oh, oke. ini kabarnya menyedihkan, kesengsaraan, kesusahan, Aduh. kesulitan, Innalillahi. kejatuhan, kesurutan, segala sesuatu cobaan yang cobaan hidup yang nggak baik dalam masa perjalanan dia hadapi di 2026. Oh, iya, beritanya kurang baik. Oke. Sebenarnya nggak mungkin mengaminkan, cuma di saat istri sah tersakiti, aku aminkan. Semoga setiap tetes air mata istri sah yang disakiti, Allah kabulkan doa istri sah yang terzolimi. Tapi mereka udah sah loh secara agama nikah siri. Bingung kan? Next. Bikin para pelakor kapok nggak sih? Biar nggak ada lagi yang berani merebut milik orang lain. Itu dia komentar-komentar. Menurut aku ini pedes-pedes ya dari netizen. Next. Oke, ada lagi nih. Dari Enda Haveni, ungkap karakteristik Inara Rusli yang lemah di luar dan kuat di dalam membuatnya menetap dengan orang yang dianggap salah. Kuat ya pendiriannya, gitu. Kuat sekali pendiriannya. Kelihatannya lemah di luar, tetapi di dalam dirinya tuh dia memiliki kekuatan yang lebih berbeda sama Mbak Nadia ya. Mbak Nadia tuh kebalikan. Kuat di luar tapi rapuh di dalam. Nah ini kebalikan gitu loh. Jadi di dalam percintaan juga dia akhirnya menjadi leader juga nih, gitu. Nah ini kan berbicara dengan gosip-gosip yang beredar ya, gitu. Kalau aku analisa dari tanggal lahirnya ya apa yang pengen dia pertahankan ya akan dia pertahankan. Apapun itu keputusannya, pokoknya bagi dia udah yang paling firm itu. Iya. Termasuk meninggalkan siapapun yang sedang dia cintai misalnya. Atau akhirnya dia tetap menetap dengan orang yang mungkin orang lain menganggap itu sesuatu yang salah ya. Tapi ketika dia sudah memutuskan untuk dia akan tinggal, stay, maka dia akan stay. Tipenya seperti itu. Ini berdasarkan analisa aja ya. Oke, dia pengen berterus dengan Insanul Fahmi dong. Maksudnya artinya gitu kali ini yang aku tangkap, nggak apa-apa dong ya. Bahkan netizen bilang itu salah karena dia jadi pelakor. Tapi Inara Rusli tetap kekeh sama pendiriannya. Dia pengen menetap ya. Oke, next. Ramalan Ki Canda Langit soal cinta Insanul Inara Rusli 2006. Ada aura kejanggalan atau kesialan. Jadi ada hal yang memang mereka tanpa diketahui mereka, ada oknum, ada orang yang memang disengaja untuk membuat mereka itu namanya akhirnya tidak baik. Nah ini kejanggalan ini, apakah mereka berdua ini akan bisa melewati dan bisa menetralisir dan bisa menyelesaikan hal itu? Nah ini tergantung mereka berdua yang akan menjalankannya. Dan aura kejanggalan ini memang ini ada tantangan dan rintangan. Karena apa? Insanul memiliki memiliki yang jelas
dia sudah tertulis ada keluarga istri tua. Dan terkait dengan itu, Insanul ini berat hati, tidak mau meninggalkan istrinya yang tua, dan memberatkan juga kepada Inara. Nah, ini aura kejanggalan-kejanggalan ini memang ada yang menimbulkan hal negatif di sisi mereka masing-masing. Jadi mereka ini sedang memutuskan ataupun sedang mencari celah untuk menetralisir semuanya, terutama di Insanul ya. Insanul ini memang Ini bahasanya berat banget ya teman-teman. Bisa nggak sih langsung kayak hard guma intinya? memang dia lagi nyari celah bagaimana solusi untuk memperbaiki semuanya. Jadi ke istri tuanya itu baik-baik saja, tidak ada yang namanya perceraian, dan ke Inara juga dia akan menjalankan ataupun ya menerapkan kebaikan kepada Inara supaya langgeng-langgeng saja. Karena apa? Sudah terlanjur ataupun nasi sudah menjadi bubur. Jadi Insanul hatinya itu seperti itu yang saya lihat. Dan di sini ada Oh, dilihat, bukan diramal ya, dilihat. aura kekuatan lah ya, aura kekuatan energi Aura apa tuh? yang bagus juga untuk Insanul dan Inara ini. Memang sebenarnya benih-benih cinta, benih-benih hati ini memang sudah cinta. ada sudah cukup lama sebenarnya ini. Karena apa? Yang saya lihat sendiri, Inara terkesima dengan karismanya Insanul. Dan dari sini ada benih-benih cinta yang memang membuat Insanul jatuh hati ke Inara. Dan niat baik Insanul sebenarnya sudah bagus. Namun karena namanya proses perjalanan rumah tangga, pasti ada cobaan atau ujian ataupun problem. Nah, problem ini bisa ditimbulkan oleh siapa? Oleh faktor mereka masing-masing ataupun faktor dari pihak lain ataupun orang ketiga ataupun teman dekat, keluarga, saudara ataupun yang lainnya. Jadi saya melihat hubungan mereka nanti berangsur-angsur, saya yakin mereka akan baik-baik saja. Nah, Insanul, Inara, dan istrinya Insanul ini ya, istri tua lah ya, saya bilang seperti itu. Memang gini ya, secara hal-hal tersebut, pernikahan kesakralan ini kan menurut agama ataupun menurut pengadilan negeri agama itu sebenarnya kan sah-sah saja ya. Namun di sini saya melihat perkembangan energi Insanul itu memang dia itu memang benar-benar akan memperkuat, merekrut semuanya. Jadi berpoligami itu memang menjadi kemantepannya lah ya. Inara sendiri itu udah luluh ke Insanul, dan Insanul ini juga sebenarnya menguatkan semuanya untuk merekrut, dan tidak ada perpisahan dan tidak ada intinya tuh jauh-jauh. Intinya dia mau berbuat baik dan berbuat adil. Ikatan Pengadilan Negeri Agama ataupun Pengadilan Negeri Negara ya, ini dalam tahun ini nih masih berat gitu ya, masih berat untuk masuk wilayah itu. Karena apa? Masih ada masih ada proses yang harus diselesaikan. Karena ini tidak gampang. Karena istri tuannya Insanul juga ini kan sebenarnya belum menerima semuanya. Makanya apa? Ini bukan ramalan gak sih? Ini kayak menganalisa gak sih? Nanti kedepannya bakal kayak gimana? Analisa itu sama ramalan sama gak sih? Kalau ramalan itu kan kita meramal kejadian. Analisa kita membaca suatu tingkahnya gitu kan, yang bakal terjadi. Oke. Ya, kita lihat komentar-komentar netizen. Apa kita satu pemikiran atau beda nih? Bapak ini bukan meramal tapi sedang mengarang cerita. Lebih parah dari aku. Menganalisa, mengarang cerita. Bahaya kali. Artis Inara Rusli mempunyai niat ingin meresmikan pernikahan sirinya. Dari nikah siri pengen resmi. Jadi nih 2026 mereka nikah sah ya. Bahwa artis Inara Rusli mempunyai niat ingin meresmikan pernikahan sirinya dengan suaminya melalui prosedur permohonan isbat nikah ke pengadilan agama.
Padahal pada saat pernikahan kemarin, pada pernikahan sirinya, suami tersebut masih berstatus sebagai suami orang atau masih mempunyai istri sah dan resmi dan belum bercerai dengan istri pertamanya. Jujur saya ragu dan tidak yakin kalau permohonan isbat nikahnya itu bakal dikabulkan oleh pengadilan. Karena apa? Berdasarkan SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 mengatakan bahwa hakim tidak boleh melegalisasi pernikahan poligami yang tidak memenuhi prosedur pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian yang kedua, poligami yang dilakukan secara siri biasanya ditolak karena dianggap sebagai bentuk etikat tidak baik untuk menghindari syarat-syarat resmi. Kemudian konsekuensi hukumnya, suami yang menikah lagi tanpa izin istri sah dapat dijerat dengan pasal 279 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal penjara 5 sampai dengan 7 tahun penjara. Jadi kalau pendapat saya pribadi, langkah yang tepat adalah permohonan poligami secara resmi dengan catatan harus ada izin dari istri pertama. Jadi seperti itu guys, bukan isbat nikah di pengadilan agama. Ya mana bisa, kalau Mawa nggak mengizinkan. Sekarang status IR full ada di tangan Mawa. Betul, kalau mau aman poligami asal Mawa mengizinkan. Oke, jadi gue non-muslim, tapi gue bikin video ini bukan berarti gue Islamfobik, bukan berarti gue tidak mengindahkan aturan dan ajaran agama Islam. Cuma karena berhubung kemarin tuh lagi rame banget kasus Inara Rusli, I feel like I really need to talk about this. Dan buat para muslimah, I'm telling you, jangan pernah mau dinikahin secara sirih. Y'all can be mad to me later, tapi kalian perlu tahu bahwa nikah sirih itu banyak sekali downside-nya untuk para muslimah. Yang pertama nih ya, memang nikah sirih itu sah di mata agama dan di mata Tuhan, tapi tidak sah di mata hukum negara. Jadi wanita-wanita yang diperistri secara siri itu tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Kalau kalian gak dinafkahin, amit-amit di KDRT, kalian itu gak akan bisa mendapatkan keadilan dari hukum negara. Ya gimana? Orang gak legal, gak ada pencatatan resmi. Jadi jangan kaget, jangan bingung kalau suami yang menikahi kalian secara siri itu tiba-tiba meninggalkan dan melupakan kewajibannya. Yang kedua, terus jangan kalian pikir kalau kalian punya anak dari suami kalian tuh udah tenang, aman, tentram. Enggak, say. Yang ada anak dari pernikahan siri itu tidak berhak untuk menuntut nafkah apalagi warisan. Kenapa? Karena anak hasil perkawinan siri itu bakal susah untuk ngurus dokumen kayak KTP, KK. Ya gimana, buku nikah aja nggak ada gitu. Karena cuma tercatat sebagai anak ibu, bukan anak ibu dan ayah. Jadi kayak nggak ada bin atau bintinya gitu loh. Kasarannya status anakmu tuh nggak jelas. But correct me on this if I was wrong. Kalaupun nantinya kalian menikah secara legal tapi waktu dalam pernikahan siri kalian punya anak itu statusnya tetap nggak jelas. Enak di lakinya, say, tiba-tiba kamu ditinggal, tiba-tiba kamu dimadu, bebas, kan gak ada ikatan hukum. Satu lagi, kalau kasusnya kayak Inara Rusli kemarin, istri kedua, aka poligami gitu ya, tapi secara sirih dan tidak berizin istri sah pertama, suaminya bisa banget dituntut secara hukum. Gimana tuh, udah gak legal, lakinya bermasalah pula. Apapun janjinya, apapun iming-imingnya, mending kalau emang niat nikah ke KUA aja, toh murah cuma 600.000. Gak dirayain gede-gedean, gak apa-apa, yang penting sah, ada hitam di atas putih, ada buku nikahnya. Resepsi mah bisa besok-besok kalau ada duit. Nikah itu gampang, yang susah itu tanggung jawabnya. Tanggung jawab di mata Tuhan emang penting gitu, tapi kita kan di dunia nih, kita hidup nih, jadi somehow penting juga gitu untuk ngikutin hukum dan aturan yang ada di dunia. Again, be careful out there. Semoga video ini membantu. Correct me if I was wrong and I'll see you on the next one. Ya, intinya semua ini terjadi karena ada nikah siri secara diam-diam ya. Di Indonesia aja paham, masa wah kayak gitu guys. Dan parahnya, kadang anak-anak yang hasil dari pernikahan siri pas menikah bukan pakai wali hakim tapi tetap walinya bapaknya sendiri, dan nggak boleh ya. Kalau emang baik-baik dan dari awal dia tahu kalau laki-lakinya bujangan, kenapa harus nikah siri? Nah, ya, ini masih jadi bahan perdebatan ya teman-teman. Ya adalah videonya kayak gini aja soal ramalan dan pendapat sedikit dari netizen ya guys. Gimana menurut kalian soal ramalan ini? Balik lagi, apa kalian percaya atau tidak? Balik kepercayaan kalian ya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kalau aku ada kesalahan informasi, mohon dimaafkan dan ditolong dikoreksi karena semua yang aku dapat dari sosial media. Dan sekali lagi aku minta maaf ketika aku ada salah ekspresi dan salah ucapan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.